Puji Tuhan. Beberapa orang bertanya, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Di dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan begini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini Bapak Ibu bisa menemukan bahwa kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus tahu Tuhan itu roh. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan juga kebenaran. Di sini kita kalau sudah tahu firman ini, maka kita sadar bahwa Bapa yang kita sembah adalah Tuhan. Dia juga adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita mau menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu terkasih, kita nggak bisa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan secara fisik dengan kita menyembah Dia dengan hidup sembarangan. Kita harus menyembah Dia dengan dalam hidup kita yang benar. Nah, kau bicara penyembahan. Penyembahan itu bukan berbicara apa yang Anda nyanyikan kepada Tuhan. Penyembahan bukan berbicara suaramu yang begitu bagus, talentamu yang begitu hebat. Dan bukan berbicara Anda punya kemampuan yang di atas rata-rata orang. Penyembahan itu bukan berbicara orang-orang kemudian dibikin takjub oleh permainan musikmu yang hebat dan wow. Dan bukan juga berbicara keseriusan wajahmu, kamu bisa mengangkat-angkat tangan pada saat kamu menyembah Tuhan di panggung. Padahal, maaf kata, hatimu jauh dari Tuhan. Ya, makanya kita lihat tadi bahwa dikatakan dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Allah itu tahu siapa Anda. Anda bisa berbohong. Anda bisa memanipulasi orang dengan air matamu dan angkat-angkat tangan. Semua orang bilang, wih, wow, hebat dia dalam menyembah Tuhan. Tapi Anda seorang koruptor yang tidak pernah mau bertobat. Hidupmu masih dalam suka minjam uang, gak mau bayar dan sebagainya. Dan Anda bikin arisan, tapi arisannya bodong. Anda berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang Anda lakukan. Anda menyembah Tuhan dengan penyembahan yang munafik. Semua orang bisa ditipu oleh Anda. Tetapi Tuhan tahu siapa Anda. Maka dari itu saya mau berkata, Tuhan itu roh. Makanya Tuhan tahu siapa kita, apa yang kita perbuat. Penyembahan sesungguhnya itu berbicara tentang hubungan pribadimu dengan Tuhan. Apa yang Anda lakukan dengan Dia dan apa yang Anda lakukan di bumi ini, Tuhan tahu. Dan bagaimana Anda mengasihi Dia dan memberi hatimu kepadanya, itu artinya penyembahan. Jadi kalau bicara hubungan pribadimu dengan Tuhan, masakan kalau Anda berhubungan pribadi dengan Tuhan, masih Anda mau simpan-simpan dosa, korupsi, nipu orang, berzinahan, dan lain sebagainya. Kalau Anda bergaul dengan Tuhan, otomatis sifat dosa itu semua harus terbuang semua. Maka Anda baru bisa berkenan pada Tuhan. Maka Anda baru bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Dia, Anda memberi hatimu pada Dia, otomatis semua itu yang nggak berkenan pada Tuhan, Anda pasti buang. Contoh saja, bagaimana seorang perempuan Samaria ketika bertemu dengan Tuhan. Ketika ditanya berapa suaminya, Bapak Ibu lihat akhir hidup dia bagaimana. Bapak Ibu lihat, bisa melihat bahwa dia ada pertobatan. Itu adalah sebuah sikap ketika orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu orang begitu baru bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dia naikkan pada Tuhan. Tuhan berkenan pada dia. Kalau dirinya masih penuh dengan dosa, bagaimana dia bisa menyembah Tuhan? Satu sisi, sepertinya dia menaikkan sebuah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang roh, Tuhan yang tahu siapa kita, apa yang dibalik dari hatimu. Kalau Anda mempersembahkan hidupmu pada Tuhan, harusnya
persembahan itu adalah kudus dan berkenan pada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau menyembah Dia, bukan dari karunia dan talenta. Tuhan mau mencari orang yang sederhana sekalipun, yang tidak punya talenta dan sebagainya apapun. Ketika dia datang pada Tuhan, orang tersebut hidupnya kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu baru penyembahan. Penyembahan itu berbicara karena dia mengasihi Tuhan, maka dari hatinya keluar ucapan syukur pada Tuhan dan mau menyembah Tuhan, mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Itu penyembahan, bukan sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan hatinya itu, hidupnya itu masih jauh dari Tuhan. Bagaimana dia bisa menyembah Tuhan? Penyembahan itu lebih berbicara pada hatimu, hidupmu sesungguhnya. Kalau Anda mau menyembah Tuhan, sembahlah Dia dengan pujian dan penyembahan. Itu Tuhan suka. Benar, Tuhan suka. Tetapi di sini jangan lupa, Anda harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyangkut tentang kehidupanmu sehari-hari dan menyangkut kehidupanmu terhadap Tuhan. Puji Tuhan, saya teringat dengan seorang yang bernama Yairus di Lukas pasal 8 ayat 41, di mana dia datang pada Yesus. Di situ dicatat sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Yairus ini datang menyembah Tuhan karena dia butuh sesuatu dari Tuhan. Dicatat baik. Dia bukan datang sama Tuhan, lagi dia mengucap syukur, menaikkan pujian penyembahan pada Tuhan. Ini orang datang karena dia punya kebutuhan dengan Tuhan. Beberapa ada hamba Tuhan yang saya lihat di dalam khotbah dia berbicara bahwa penyembahan itu karena Anda punya masalah, lalu Anda menaikkan penyembahan pada Tuhan. Saya mau mengkoreksi dan mau mengata begini. Kalau itu penyembahanmu, saya mau berkata ada yang lebih luar biasa lagi. Lihat di Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu terkasih sudah tahu siapa yang saya maksud di sini. Ini adalah orang-orang Majus dari timur. Dia datang pada Tuhan menyembah Tuhan Yesus itu tidak karena ada kebutuhan, tidak ada karena keperluan. Mohon maaf, tidak ada. Yang ada, dia datang pada Tuhan karena dia menyembah Tuhan, karena dia haus pada Tuhan, karena dia rindu menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena lagi ada masalah berat datang menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang disertai motivasi. Karena Anda butuh sama Tuhan. Coba Bapak Ibu terkasih, kita bijak sedikit dalam berpikir. Kalau itu yang Anda namakan penyembahan, saya bilang di Matius pasal 2 ayat 11 ini penyembahan lebih luar biasa daripada itu. Datang menyembah Tuhan bukan karena lagi perlu. Datang menyembah Tuhan karena memang rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Mana Anda pilih? Kalau saya akan pilih. Saya datang sama Tuhan, mau menyembah Dia. Karena saya nggak ada perlu. Saya nggak mau sesuatu. Saya cuma mau Dia. Saya bukan mau saya punya masalah diselesaikan. Oh, kita nggak mau munafik, Pak Bu, bahwa kita semua punya masalah. Kita dalam dunia ini ada masalah saja yang terjadi. Tapi satu hal, ketika Anda masuk dalam penyembahan, semua itu dibuang keluar dari pikiran Anda. Yang ada, Anda kosongkan itu semua. Dan Anda fokus menyembah Tuhan. Bukan fokus, aku mau menyembah Tuhan supaya aku dapat duit, supaya masalahku selesai. Itu salah. Itu motivasi. Itu berarti Anda ada maunya sama Tuhan. Coba datang sama Tuhan. Menyembah Dia dengan hati yang tulus. Saya percaya Dia Bapa yang sayang kita. Dia sayang saya. Bapa nggak akan perhitungan. Kamu datang dengan hati yang tulus. Kamu pulang dapat berkat berkelimpahan. Termasuk masalah-masalahmu dibereskan semua. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Dia Allah yang hebat. Saya selalu percaya ketika orang datang dengan sikap begini, orang-orang begitu yang diberkati oleh Tuhan. Hati-hati dengan
penyembahan kita. Menyembah Tuhan dengan sikap yang benar, bukan dengan motivasi. Biarlah hidup kita selalu memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.